kita berbicara soal perda nih. Ya, Dulu kita ada perda sampah, ada. kemudian kayaknya nggak jalan nih Pak setelah dibentuk. Ya, Kemudian sanksinya ada, kita punya CCTV di jalan raya. ya. Nah itu gimana tuh? Kalau untuk makanya ini kan kita aktifkan kembali kemarin kan sempat drop ya karena pandemi ya. Ya. Makanya tadi kan kita panggil semua termasuk Kasat PP segala macam. Kita sebenarnya kan masyarakat tuh menilainya dia langsung duitnya gitu, dendanya Ya. dengan sanksi kurungan. Sebenarnya bukan itu tujuan kita. Kita penyadaran lah. Ya. Karena kalau udah ada iming-iming seperti itu mereka kan terlena. Sebenarnya intinya nanti kan perdanya tadi udah kita dengan hukum kita yang tadi dicatatkan itu kan perda yang sanksinya pidana. Jadi yang administrasinya kita belum dibuatkan perbubnya turunannya. Ya. Yaitu Perda nomor 11 tahun 2015 dengan Perda Timbung nomor 5 tahun 2014. Ya. Kita turunkan lagi ya paling tidak sanksi administratif yaitu peringatan, teguran, sanksi sosial segala macam itu mungkin yang kita kedepankan. Ya. Bu sebenarnya mungkin kemarin karena kita pandemi ya. Dan memang waktu itu kalau tidak salah tentang tilangnya Pak yang nggak selesai. Nah, terus kedua CCTV ini kan hanya Kominfo. kemarin sempat mau, tapi pemeliharaannya harus ke kita. Kita berat kalau untuk pemeliharaan alat itu kan. Oke, Berat. mungkin aksesnya bisa Pak. Kalau sementara ini belum kita aktifkan untuk yang buang sampah segala macam belum kita. Oke, tapi itu nanti gimana Pak penerapannya Pak? Ya, tengok itu kan berkaitan dengan alat ya. Kalau dengan alat ya otomatis. Kalau untuk yang perda dengan perbu kita sosialisasi ke desa-desa. Dengan tim satgas kita temui dengan masyarakat. Tadi saya udah nyampaikan ke desa. Kalau ada sosialisasi desa tentang peraturan bupati, perda, silakan panggil kami DLH. Oke. Kita ikut menjelaskan segala macam. Tapi kan kalau sosialisasi menurut saya nih Pak, itu kan cukup lah. Cukup Ya. dan itu perda itu juga dulu pernah berjalan dan beberapa orang pernah kena sanksi sosial Ya. lah istilahnya. Ya. Nyapu di jalan raya. Ya. Apakah ini akan kembali kita lakukan. Makanya tadi tetap kami akan menurunkan lagi peraturan bupati ya dari Perda nomor 11 tahun 2015. Itu kan tadi baru sanksi pidana, denda dengan kurungan. Itu administrasinya juga. Jadi kita administrasi, tapi kalau udah yang benar-benar tidak bisa lagi dibina, baru kita mungkin dilarikan ke pidana. Karena tadi Satpol PP udah nyebut kita keterbatasan PPNS, penyidiknya kita juga tidak ada, kata Pak Supaya. Kedua dari segi anggaran, karena kan sekali sidang berapa segala macam tadi dijelaskan. Mungkin yang tahap yang ini sekarang ya itu tadi sanksi teguran, paling tidak sanksi sosial, ikut nyapu segala macam. Paling itu yang kita berlakukan lagi lah. Nah, itu. Tapi ini harus didampingi penegak. Ya kalau untuk administrasi kan tidak terlalu sampai ke pengadilan. Kalau yang pidana kan sampai pengadilan. Iya. Mungkin Pol PP dengan kita aja. Penegakan perda kan tetap di. Ada kolaborasi. Ya tetap harus kolaborasi karena yang penegakan perda kan di Pol PP. Ya. Jadi ada tadi udah dari desa, kecamatan disampaikan ke kita, berkas-berkas lengkap segala macam dengan bukti baru sampaikan ke Pol PP. Nah kalau sapi administrasi cukup di situ saja. Mungkin mau teguran, mau teguran lisan, mau peringatan. Mau sanksi sosial, kalau saya lebih baik sanksi sosial nanti. Ya, lebih. Karena untuk bantu-bantu pegawai kita. Soal CCTV tadi Pak, sebetulnya kan Diskominfo bisa memberi akses nih Pak. Walaupun servernya di Diskominfo, aksesnya kan bisa di. Tapi mungkin kemarin tadi Kominfo juga kita panggil juga, tapi lebih cenderung ke mungkin karena ketalian Besadu ya. Iya. Ada juga tadi, tapi belum sampai ke sana karena sempat dulu kita bicara masalah itu. Katanya server ya apakah tidak muat apa gimana dengan tambah ya mungkin tambah akses lagi berarti gitu kan. Saya tidak tahu persis kalau teknis itu tidak tahu persis. Mungkin tapi ke depannya mungkin sempat juga Pak Bupati bilang, Pak Bupati mungkin ada nanti suatu saat di tengah kota yang pakai kayak apa batu satam atau segala macam mungkin. Kan kita punya CCTV nih di lampu merah Pangkalalang, lampu merah terminal, kemudian juga. Nggak tahu itu punya siapa itu? Apa Kominfo apa Polres? Diskominfo. Polisian. Kemudian juga di KP Senang, Polres juga punya akses, Kominfo punya akses. Sekarang di Polres nih Pak. Apakah nanti ada upaya untuk meminta akses istilahnya? Nah, mungkin nanti coba kita ngobrol lah gimana apa bisa ada mengambil akses. Kita ngambil aksesnya bukan akses. Ya, karena kalau punya orang kan harus minta izin dulu tuh. Apa bisa ndak terekam kan itu pasti ada pasti. Karena gini Pak, KP Senang nih,
Kalau misalkan tidak terpantau secara serius, Iya. ini adalah tempat yang paling vital. Iya. Wisatawan datang ke situ. Ketika ada sampah, ada bau yang tidak bagus lah istilahnya, akibat dari sampah itu kan pencegahannya mungkin salah satunya dengan ini nih Pak. Iya. Sanksi sosial tadi ya Pak. Iya. Nah kemudian juga di Gedung Nasional yang memang tempat perkumpulan juga, di situ ada CCTV. Nah, apakah ini nanti akan dimaksimalkan tuh? Kemungkinan mencoba aja nanti, mencoba ke Kominfo ngobrol-ngobrol lah secara Iya, siap. person dulu lah, secara person bisa enggak gitu kan? Itu kan terekam orang yang buang sampah, walaupun enggak fokus di situ. Paling tidak kan orang yang buang sampahnya mungkin bisalah nanti kita mungkin kalau perlu surat izin surat dinas permohonan dari Pemkab misalkan ya, Iya. Bupati ya kita coba itu aja. Oke. Kalau sampai sekarang belum itu. Oke, yang jelas tapi nanti perda itu akan diaktifkan kembali. Diaktifkan kembali, paling tidak sanksi Sosial. mungkin itu kita paling tidak bantu nyapu lah. Siap. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.